gimana ya, kalau misalnya nilai AB-nya 0, tapi kan kita di sini kan ada variabelnya kan X sama Y. Begitu. Oh, oke. Terima kasih ya Mbak Cinta atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Dari teman-temannya lain mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin bisa langsung. Ini ada yang raise hand kayaknya, Dok. Sudah nggak Eko? Yudi. Izin bertanya. Iya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas penyampaian materinya. Di sini tadi sudah disebutkan bahwa dalam penyelesaian persamaan linear Diopantin itu ada penyelesaian khusus dan penyelesaian umum. Nah, dari sini apakah dua-duanya ini bersifat wajib dalam menyelesaikan soal persamaan ini atau boleh salah satu saja? Dan juga mungkin perbedaannya itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya izin menjawab ya. Kita bahas yang penyelesaian khusus saja deh. Penyelesaian khusus itu kan X0 sama Y0. Nah, misalnya ya, kalau dari yang saya pahami, itu ada persamaan. Kita cari dulu satu persatu kan, dari pertama itu kita cari PBB-nya dulu. Nah, nanti setelah dalam bentuk, nanti itu bakal ketemu nilai penyelesaian khususnya. Nah, apa bedanya sama penyelesaian umum? Itu sebenarnya yang dari yang saya pahami itu penyelesaian khusus itu ada di dalamnya penyelesaian umum. Jadi kan penyelesaian khusus itu ada nyebutnya mungkin parameter ya. Ini dan ini. Nah, itu N-nya kan elemen bilangan bulat. Berarti kalau misalnya udah ketemu nilai penyelesaian khususnya, itu kita bisa dapatkan bentuk penyelesaian umumnya kan. Nah, meskipun nilai kita masukin ya nilai N-nya 0, 1, 2, 3, 4, ketika kita masukin ke dalam persamaan penyelesaian umumnya, itu hasilnya bakal sama. Begitu. Di sini apakah paham apa yang saya maksud? Ya, sudah paham, Mbak. Kemudian terkait yang tadi itu, untuk menyelesaikannya itu apakah harus kedua-duanya gitu, Mbak? Ya, kalau iya sih, tapi menurut saya yang paling penting itu dapat penyelesaian umumnya. Kalau dapat penyelesaian khusus tuh bisa ditemukan ya, apa ya, kalau misalnya nemu penyelesaian khusus itu bisa nemuin penyelesaian umum. Kalau kita punya penyelesaian umum, kita juga bisa nemuin penyelesaian khususnya, begitu. Oh iya, baik. Terima kasih, Mbak Sinta atas jawabannya. Sudah dipahami. Terima kasih kembali. Ya, Jadi untuk mencari apa harus dua-duanya tergantung perintahnya, tergantung permintaannya. Misalnya, carilah penyelesaian khusus dari ya mandat sampai X0 aja, ngapain deh penyelesaian umumnya gitu, tergantung pada perintah soalnya, Oh, gitu. Ya, tapi kalau dari minta mencari penyelesaian umum, maka kalau ketemu penyelesaian khusus masih harus lanjut gitu loh. Kalau mencari penyelesaian umum, otomatis penyelesaian khususnya harus dicari dulu, nggak bisa menemukan penyelesaian umumnya, Baik, Ibu. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin bisa saya lanjut ya. Ini ke contoh soal. Sebenarnya nanti itu kan bakal dijelasin cara-cara buat nyelesainnya sih. Mungkin ini cuma sebuah pengantar ya. Pertama, selesaikan persamaan linear Diopantin 4x tambah 5y sama dengan 10. Pertama kita cari dulu PPB dari 4 dan 5. Kan ketemunya ini, 5 sama dengan 4 dikali 1 tambah 1. Enggak, 4 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 0. Di sini kan berarti bisa kita simpulkan bahwa PBB dari 5 dan 4 itu adalah 1. Nah, karena PBB-nya ini habis membagi 10, ya kan 1 kan habis membagi 10. Berarti persamaan ini tuh punya penyelesaian. Nah, karena PBB dari 5 dan 4 itu sama dengan 1, maka ada X1, Y1 elemen bilangan bulat sehingga 4X1 ditambah 5Y1 sama dengan 1. Nah, dari bentuk yang tadi, 5 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 1, itu bisa kita jadikan dalam bentuk 1 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 4 dikali min 1. Jadi intinya kedua ruas ini kita kurangi dengan 4. Gitu. Jadi kita dapat bentuk ini. Nah, sekarang kan kita bisa temukan sih nilai X1-nya itu min 1. Nilai Y1-nya sama dengan 1.
Nah, habis itu kita lanjut. Tadi kan perintahnya diminta 4x tambah 5y sama dengan 10. Nah, gimana caranya agar bentuk ini itu bisa mendekati bentuk yang diminta? Kan ini kan hasilnya 10, sedangkan ini hasilnya 1, berarti kedua ruas kita kalikan dengan 10. Gitu. Jadi ini dapat 10, dan ini 5 kali 1 ditambah 4 dikali negatif 1 dikali 10. Nah, ingat ya, kan ini bentuknya koefisiennya 4 dan ini 5. Kita jangan ubah-ubah bentuk yang di sini. Berarti ini 10-nya dikali 1, ini 10-nya dikali negatif 1. Hingga kita dapetin bentuk 10 sama dengan 5 dikali 10 ditambah 4 dikali negatif 10. Berarti persamaan 4x tambah 5y sama dengan 10 itu punya penyelesaian khusus untuk x sama dengan negatif 10 dan y itu sama dengan 10. Sekarang kita cari penyelesaian umumnya. Dari teorema yang sudah dijelaskan tadi, kan itu bentuknya seperti ini ya. X sama dengan X0 tambah B per D kali N, dan Y sama dengan Y0 dikurangi A per D kali N. Jadi bentuknya gini, 4X tambah 5Y sama dengan 10. Nah, X0-nya ketemu negatif 10. B-nya itu yang ini kan, X plus Y sama dengan C. Nah, B-nya 5, kita masukin. D-nya itu kan PPP dari 5 dan 4. Itu 1. Dikali N. Hingga kita dapetin nilai X-nya sama dengan negatif 10 ditambah 5N. Dan untuk Y-nya juga sama caranya. Kita dapetin 10 dikurangi 4 kali N. Nah, jadi kita dapetin penyelesaian umum persamaan 4X tambah 5Y sama dengan 10, itu pasangan XY dengan nilai X-nya negatif 10 ditambah 5N, dan Y-nya sama dengan 10 dikurangi 4N, dengan N elemen bilangan bulat. Nah, tadi kan itu ya, pilihan khususnya untuk X-nya itu negatif 10, dan Y-nya itu 10. Kita coba masukin nilai N-nya 0. Untuk N-nya 0, berarti kan negatif 10 ditambah 0. Berarti negatif 10. Kalau Y-nya berarti kan 10 dikurangi 0 sama dengan Salah. Bentar, saya ulang dulu. N-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu negatif 10 dan Y-nya berarti 10. Ya kan? Berarti kalau kita jumlahkan, belum. Ini kan bentuknya 4X tambah 5Y sama dengan 10. Kita masukin 4 dikali 10, negatif 10, tambah 5 dikali 10. Sama dengan 4 min 40 ditambah 50. Sama dengan 10. Nah, jadi kan ini kan sama ya. Kita coba yang N sama dengan 2. Hasilnya tuh bakal sama. Kalau N-nya 2 berarti kan X-nya sama dengan negatif 10 ditambah 5 dikali 2. Kalau Y-nya berarti kan 10 dikurangi 4 dikali 2. Berarti ini hasilnya 0 dan ini hasilnya 2. Kita masukin ke persamaan yang ini, berarti kan 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 2. Hasilnya 10, sama saja. Jadi ini juga nyambung dari pertanyaan Mas Yudi tadi. Jadi berapapun nilai N-nya, kalau kita masukin ke persamaan umum, bakal mendapatkan hasil yang sama. Jadi sini mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman. Jika tidak ada, mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Coba saudara beri contoh biar dikerjakan teman-teman. Kalau mereka paham enggak? Kalian jelaskannya bagus banget ya, tapi kalau teman-teman nggak perhatian ya nggak paham. Coba diberi soal, saudara bisa beri soal biar dikerjakan temannya dulu. Nah, Ibu permisi izin menginterupsi. Kalau contoh soal sudah disediakan untuk metode-metodenya Bu. Jadi setiap metode ada latihan soal yang bisa dikerjakan begitu. Yang ini enggak ada ini. Tidak ada Bu, karena kan kamu yang nggak ngerjakan, non. Oke, tapi ini kayak yang dibiarkan mereka yang mengerjakan, non. Oh, jadi menurut saya karena ini pendahuluan mungkin saya jabarin dulu sendiri begitu Bu.
Jadi kalau latihan soal biar teman-teman dikerjakan dalam subbab Ben metode. nggak tertinggal, maksudnya ben nggak tertinggal. Gitu loh. Oh, gitu. Ambilkan satu aja biar mereka mencari penyelesaian umum dan penyelesaian khususnya. Baik, saya coba ya Bu. Itu 9X ditambah 12Y sama dengan 21. Persamaan Diopantinnya ya. Iya Ibu. Soalnya tuh perintahnya, nah. Cari penyelesaian umum. Tentukan Ditulis penyelesaian di umum itulah. dari Di slide baru lah, new slide lah. New slide ini saya ketiknya di PDF Ibu. buka whiteboard non ke Nah, stop whiteboard dulu. ya, whiteboard. Baik, Ibu. Whiteboard saya. Apa? Aku takutnya muni aku pasti boy akhir perkuliahan nih gak suka. Gak enak sungkan kok, gak pengen tekan ini males jane aku. Tapi mereka gak berdua lo gak senang kok. Gak enak kok sungkan ya. Gak teko, gak usah nginep ya. Teko sing iso. Sama loro sama kecuali cuma ini. Ya sudah Sabtu kan rutenya awan. Ya sama loro mbak Aji ini sokat. Arek wis mulai, dulu sampai ujian kok. Ya boleh marah bisa. Nah, aku mana teko ya tekonan di awan terus baru aku mulai mana, gak usah melok nginep, gak usah melok acara bengi minggu ini gak usah ketemu tok penting. Ono tok, gak pengen teko aku jadi males. Aku jadi males gak enak loh kok berdua gak enak omongan bareng. Mana? Ayo, silakan. Tak wang suling mau, tapi aku gak muni ngono. Ku akhir perkuliahan biasanya aku kejar setoran. Tak wang aku cek bingung mikir ngomong apa. Sorry. Tiba gak tak unmute ya, maaf ya aku mau ngomongan nih, mau sorry. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mesti lali kuliah ini mesti. Jadi nguping deh. Tadi jadi ketemuan kabeh omonganku. Ayo, Rek, silakan, Rek. Sopo sing kate ngerjakno iki? Langkah pertamanya apa? Langkah pertama apa? Ahmad. Langkah pertama ngapain? Saya pematerinya, Bu. Oh, Ahmad pemateri. Maaf, sorry. Saya tak golani manusia. Tak ngerti kan mas rumunnya. Maira Fadila. Langkah pertama apa? Izin menjawab. Langkah pertamanya mencari PPB dari 12 dan 9, Ibu. Oke, langsung tulisan PPB dari 12 dan 9. Piye carane? Yang pertama kan yang 12 sama dengan 9 dikali 1 ditambah 3. Oke. Nah, untuk Terus yang 9
nya sama dengan 3 dikali 3 ditambah 0. Oke. Jadi PBB-nya? Jadi PBB dari 12 dan 9 sama dengan 3. Good. Yes. Mbak Lili Nur Afidah, punya penyelesaian enggak persamaan tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang teorema 3.24. Nah, bunyinya jika A1, A2, dan seterusnya hingga AN adalah bilangan bulat bukan 0, maka persamaan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah AN dikali XN sama dengan C. Memiliki solusi bulat jika dan hanya jika D sama dengan PBB dari A1, A2, dan seterusnya hingga AN membagi habis C. Nah, kalaupun ada solusinya itu tak hingga banyaknya. Nah, next. Nah, untuk pembuktiannya, jika ada bilangan bulat X1, ini koma ya, ini koma. Koma 2, dan seterusnya hingga N dengan teorema keterbagian 2.5 yang bunyinya jika A dan B dan M dan N adalah bilangan bulat dan jika C membagi habis A dan C membagi habis B maka C membagi habis MA ditambah NB. Nah, maka D juga membagi habis C. Nah, jadi jika D tidak membagi habis C, tidak ada solusi bulat dari persamaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa ada tak hingga banyaknya solusi ketika D membagi habis C. Nah, perhatikan bahwa menurut teorema 7.1 ini benar ketika N-nya sama dengan 2. Nah, next. Nah, sekarang anggaplah ada tak hingga banyaknya solusi untuk semua persamaan dalam N variabel yang memenuhi hipotesis. Nah, berdasarkan teorema 3.9 PBB yang bunyinya jika A dan B bilangan bulat positif, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah himpunan kelipatan bilangan bulat dari PBB A, B. Nah, himpunan kombinasi linear AN dikali XN ditambah AN plus 1 kali XN plus 1, di mana AN-nya ini sebagai A dan AN plus 1-nya ini sebagai B. Nah, sama dengan himpunan kelipatan dari PBB AN, AN plus 1. Nah, oleh karena itu, untuk setiap bilangan bulat Y ada tak hingga banyaknya solusi persamaan linear Diopantin AN dikali XN ditambah AN plus 1 dikali XN plus 1 sama dengan PBB dari AN, AN plus 1 dikali Y. Nah, oleh karena itu persamaan asli N plus 1 variabel dapat direduksi menjadi persamaan linear Diopantin dalam N variabel, yakni A1 ditambah A2 di X2 ditambah dan seterusnya hingga AN-1 dikali XN-1 ditambah PBB dari AN, AN plus 1 dikali Y sama dengan C. Nah, next. Nah, perhatikan bahwa C habis dibagi PBB dari A1, A2, dan seterusnya hingga AN-1, PBB dari AN, AN plus 1. Nah, karena berdasarkan lemma 3.2 PBB yang bunyinya jika A1, A2, dan seterusnya hingga AN adalah bilangan bulat, tidak semua 0, maka PBB dari A1, A2, dan seterusnya hingga AN-1, AN sama dengan PBB dari A1, A2, dan seterusnya hingga AN-2, PBB dari AN-1, AN. Nah, sehingga pembagi persekutuan terbesar atau PBB sama dengan
PBB dari A1, A2, dan seterusnya hingga AN, AN plus 1. Nah, dengan hipotesis induktif, persamaan ini memiliki tak hingga banyaknya solusi bilangan bulat karena merupakan persamaan linear Diopantin dalam n variabel di mana pembagi persekutuan terbesar dari koefisien membagi konstanta C. Nah, oleh karena itu ada tak hingga banyaknya solusi untuk persamaan asli. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan. Next. Nah, untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ammar atas penyampaian materinya. Selanjutnya yakni subbab 4, yakni penyelesaian persamaan linear Diopantin yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear Diopantin ini terdapat 3 cara. Yang pertama yakni cara biasa yang didasarkan pada teorema algoritma Euclid, di mana bunyi teorema tersebut adalah ditentukan P, Q, di mana P, Q merupakan elemen bilangan asli. Maka PPB dari P, Q sama dengan Rn dikalikan P ditambah Ln dikalikan Q. Dengan N itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang mana Rn dan Kn adalah suku N dari barisan-barisan yang secara rekursif didefinisikan sebagai R0 sama dengan 1, L0 sama dengan 1, R1 sama dengan 0, L1 sama dengan 1. Nah, untuk rumus dari RI atau Rn itu sama dengan RI sama dengan RI dikurangi 2, dikurangi KI dikurangi 1, dikali RI dikurangi 1. Kemudian untuk yang LI sama dengan LI dikurangi 2, dikurangi KI dikurangi 1, dikali LI dikurangi 1. Dengan I itu dimulai dari 2, 3, dan seterusnya hingga N. Nah, ini kenapa dimulai dari 2? Karena kan nilai dari R0 dan R1-nya dan juga L0 dan juga N1-nya itu kan sudah diketahui. Berarti kita bisa mencari mulai dari R2 dan juga L2. Dengan KI ini merupakan hasil bagi dalam algoritma Euclid. Next. Untuk pembuktiannya, berdasarkan langkah-langkah algoritma Euclid. Pada teorema sebelumnya, di sini kita pilih, misalnya P itu sama dengan S0 dan Q sama dengan S1. Nah, untuk membuktikan bahwa PPB dari P, Q itu sama dengan Sn sama dengan Rn dikalikan P ditambah Ln dikalikan Q, kita bisa menggunakan pembuktian induksi matematika. Nah, sebelum itu kita harus buktikan yang ini dulu. Nah, untuk yang N sama dengan 0, kita substitusikan. Berarti S0 sama dengan R0 dikalikan P ditambah L0 dikalikan Q. Maka tadi kan sudah disebutkan ya dalam teorema bahwa nilai R0 itu 1 dan nilai L0-nya itu 0. Berarti kita substitusikan menjadi S0 sama dengan 1 dikalikan P ditambah 0 dikalikan Q. 1 dikalikan P itu kan P, dan 0 dikalikan Q itu 0, sehingga S0 sama dengan P. Kemudian yang untuk N sama dengan 1, berarti S1 sama dengan R1 dikalikan P ditambah L1 dikalikan Q. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya juga, tadi kan udah dikasih tahu kalau nilai dari R1 itu 0, nilai L1 itu 1. Berarti kita substitusikan menjadi S1 sama dengan 0 dikalikan P ditambah 1 dikalikan Q. 0 dikalikan P itu kan 0, ditambah kalikan Q itu Q, berarti S1 sama dengan Q. Oh, maaf, typo. Kemudian sekarang kita anggap bahwa SI itu sama dengan RI dikalikan P ditambah LI dikalikan Q. Dengan I itu sama dengan dimulai dari 2, 3, dan seterusnya hingga N bernilai benar. Nah, sesuai dengan langkah ke N dalam pembuktian teorema algoritma Euclid ini dapat ditunjukkan bahwa Sn itu sama dengan Sn dikurangi 2, dikurangi Sn dikurangi 1, dikalikan Kn dikurangi 1. Atau bisa juga Sn dikurangi 2, itu sama dengan Sn dikurangi 1, dikali Kn dikurangi 1, ditambah Sn. Next.
Nah, dengan demikian, sesuai dengan prinsip induksi matematika, yakni yang ini, kita tuliskan, Sn sama dengan Sn dikurangi 2, dikurangi Sn, dikurangi 1, dikali Kn dikurangi 1. Nah, tadi kan kita sudah, pada teorema kan sudah disebutkan ya, bahwa Sn dikurangi 2, atau Rn dikurangi 2, itu kan sama dengan Sn sama dengan Rn dikurangi 2 dikalikan P ditambah Ln dikurangi 2 dikalikan Q. Nah, untuk yang Sn dikurangi 1, itu juga sama, berarti Rn dikurangi 1 dikalikan P ditambah Ln dikurangi 1 dikalikan Q. Kemudian kita kalikan dengan ini, Kn dikurangi 1. Nah, untuk yang sama-sama mempunyai P, kita kelompokkan menjadi Sn sama dengan, dalam kurung, Rn dikurangi 2, dikurangi Rn dikurangi 1, dikalikan Kn dikurangi 1, dikalikan P. Begitupun juga dengan yang Q. Berarti ditambah Ln dikurangi 2, dikurangi Ln dikurangi 1, dikali Kn dikurangi 1, dikalikan Q. Nah, tadi rumus Rn dikalikan P itu kan Rn min 2 dikurangi Rn dikurangi 1 dikali Kn dikurangi 1. Nah, sedangkan untuk yang Ln dikali Q, ini kan tadi rumusnya Ln dikurangi 2 dikurangi Ln dikurangi 1 dikali Kn dikurangi 1. Nah, sehingga terbukti bahwa Sn ini sama dengan Rn dikali P ditambah Ln dikali Q. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, jika tidak ada, mungkin bisa di next. Contoh soal yang pertama, yakni tentukan persamaan umum dari persamaan linear Diophantine 8.517x ditambah 2.669y sama dengan 85. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh Sinta tadi, berarti 8.515 itu sama dengan 3 dikali 2.669 ditambah 51. Kita dapatkan K1-nya itu 3. Kemudian 2.669 itu 5 dikali 510 ditambah 119. Kita dapatkan K2-nya itu sama dengan 5. Kemudian yang 510 itu sama dengan 4 dikali 119 ditambah 34, kita dapatkan K3-nya sama dengan 4. Kemudian yang 119 itu sama dengan 3 dikali 34 ditambah 17. Kita dapatkan juga K4-nya sama dengan 3. Kemudian 34 itu sama dengan 2 dikalikan 17 ditambah 0. Nah, karena ini sisa pembagiannya sudah 0, maka kita berhenti. Jadi, PPB dari 8.517 dan 2.669 itu sama dengan 17. Dan karena 17 ini membagi habis 85, berarti persamaan ini mempunyai penyelesaian. Nah, untuk mencari nilai R dan juga nilai L, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Dan untuk nilai N, ini dimulai dari 0, dan seterusnya hingga seperti ini. Nah, kalau saya itu ngingatnya, ini kan 5 ya, bentuknya di 5. Itu karena langkahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, sampai sisa pembagiannya itu 0. Seperti itu. Next. Nah, kita tulis ulang dulu ya, di mana rumus RI itu sama dengan RI dikurangi 2, atau KI dikurangi 1, dikalikan RI dikurangi 1. Kemudian yang LI itu sama dengan LI dikurangi 2, dikurangi KI dikurangi 1, dikali LI dikurangi 1. Nah, karena tadi R0, ya R0, R1, kemudian L0 dan L1-nya udah kita dapatkan ya dari teorema, maka kita lanjut mencari R2-nya sama L2-nya. Nah, R2 itu sama dengan, berarti kan I-nya 2, berarti 2 dikurangi 2 kan 0. Berarti R0 dikurangi K2 dikurangi 1, berarti K1, dikali R2 dikurangi 1, berarti R1. Kemudian R2 sama dengan R0-nya tadi kan 1, kita masukkan ke sini, 1 dikurangi
K1-nya tadi kan kita dapatkan 3. Berarti dikurangi 3 dikali R1-nya kan 0. Berarti dikali 0. 1 dikurangi 3 dikali 0 kan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Berarti R2-nya kita dapatkan 1. Kemudian yang R3 itu sama juga, berarti R3 dikurangi 2 kan R1. Kemudian dikurangi K3 dikurangi 1 berarti K2. Dan dikali R3 dikurangi 1 berarti R2. Nah, R1-nya kita dapat 0 dari teorema tadi. Berarti R3 sama dengan 0 dikurangi K2-nya kan 5. Nah, dikali R2. R2-nya ini 1. Berarti 0 dikurangi 5 dikali 1 sama dengan negatif 5. Begitupun seterusnya hingga R5. Nah, untuk yang L2 itu sama juga, tapi kita pakai rumus yang ini. Berarti L2 dikurangi 2 kan L0, dikurangi K2 dikurangi 1 berarti K1, kemudian dikali L2 dikurangi 1 L1. Tadi L0-nya 0, L1-nya 1. Berarti kita substitusikan ke sini menjadi L2 sama dengan 0 dikurangi 3 dikali 1. Kita dapatkan L2-nya sama dengan negatif 3. Kemudian yang L3 juga sama, yaitu L3 dikurangi 2, L1. Dikurangi K3 dikurangi 1, itu kan K2. Dikali L3 dikurangi 1, L2. Nah, karena L1-nya tadi udah tahu ya 1, berarti ya kita substitusikan ke sini. Lalu L3-nya kita dapatkan 1 dikurangi K2-nya 5. Kurangi 5 dikali L2-nya ini, negatif 3. Berarti 1 ditambah 15, sama dengan 16. Begitu juga sama untuk yang L4 dan juga L5. Nah, selanjutnya kita persamaan yang ini kita ubah menjadi bentuk yang Sinta jelaskan tadi, di mana yaitu AX1 ditambah BY1, mohon maaf kalau jelek, tambah BY1 itu sama dengan D. Itu menentukan itu sampai R5, kemudian sampai R5 ya? Enggak, Bu. Itu ditentukan berdasarkan apa? Yang R-nya kok bisa sampai 5, R-nya juga 5. Kalau dari pemahaman saya ya, Bu, itu bisa di slide sebelumnya. Nah, ini kan ada 5 langkah ya, Bu, hingga sisa pembagiannya itu 0. Berarti N-nya sampai 5. Jadi, kalau misalnya ada persamaan linear Diophantine, kemudian sisa pembagiannya 0 itu ada di langkah keempat, berarti N-nya dimulai dari 0 sampai 4. Seperti itu. Ya, ada. Oke, lanjut. Gitu. Nah, kemudian X1 dan Y1-nya itu kita dapatkan dari yang ini, yang terakhir. Nah, berarti X1-nya negatif 68. Dikalikan A, di mana A itu merupakan koefisien dari X. Ditambah ini, Y1. Y1-nya itu L5. Dikalikan B, di mana B itu koefisien dari Y. Nah, berarti kita tulis ya, negatif 68 dikali 8.517 ditambah 217 dikali 2.669. Nah, kemudian kita kalikan ya, untuk membuktikan ini benar apa enggak. Ini hasilnya yang negatif 68 dikali 8.517 itu hasilnya negatif 579.156 ditambah 217 dikali 2.669 itu 579.173. Kemudian kita ini jumlahkan ya, hasilnya 17. Nah, berarti masih benar. Nah, dan karena 17 ini merupakan PPB dari 8.517,2.669, ya udah berarti ini kan benar. Kemudian kita lanjut. Nah, kita tuliskan lagi kayak gini. Kemudian kita kalikan 5. Kenapa dikali 5? Karena tadi kan persamaannya itu 8.517X ditambah 2.669Y sama dengan 85. Nah, kita tuh harus kembalikan ke bentuk yang kayak awal tadi. Berarti
5 dikali negatif 68 dikali 8.517. Ditambah 5 dikali 217 dikali 2.669 sama dengan 17 kali 5. Dan ingat juga, kalau ini 8.517 sama 2.669-nya ini nggak boleh diubah-ubah. Karena itu merupakan bentuk asalnya. Jadi yang kita kalikan yang ini aja. Berarti 5 dikali negatif 68, negatif 340 dikali, kita tulis lagi, 8.517 ditambah ini, 5 dikali 217 berarti 1085 dikali, kita tulis lagi, 2.669 sama dengan 85. Nah, dari persamaan ini, kan udah kita dapatkan ya nilai penyelesaian khususnya, di mana penyelesaian khususnya yaitu X0 sama dengan negatif 340 dan Y0-nya itu 1085. Dan karena penyelesaian khususnya sudah kita temukan, berarti kita bisa mendapatkan penyelesaian umumnya. Ya kan? Berarti X0 sama Y0-nya tadi itu kita substitusikan ke rumus penyelesaian umum tadi. Untuk yang X itu sama dengan X0 ditambah B per D dikalikan K. X sama dengan negatif 340 ditambah 2.669 per 17 dikalikan K. Lalu kita operasikan, kita dapatkan X sama dengan negatif 340 ditambah 157K. Untuk yang Y, ini maaf, ini harusnya dikurangi. Untuk yang Y sama dengan Y0 ditambah A per D dikalikan K. Berarti Y sama dengan 1085 ditambah 8.500. Tambah dikurangi. Oh, mohon maaf Bu. Dikurangi 8.517 per 17 dikalikan K. Berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan 1085 dikurangi 501K. Jadi penyelesaian umum persamaan linear Diophantine dari 8.517X ditambah 2.669Y sama dengan 85 itu adalah X sama dengan negatif 340 ditambah 157K dan Y itu sama dengan 1085 dikurangi 501K, di mana K itu merupakan elemen bilangan bulat. Sampai sini, apa ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Kemudian, berarti ini K1-nya itu 2. Terus 91 ini 39 dikali 2, maaf, ditambah 13. Ini K2-nya berarti 2. Terus 13 dikali 3 ditambah 0. Ini berarti K3-nya 3. Nah, kan udah hasil sisa pembagiannya udah 0, jadi PPB dari 221 dan 91 itu sama dengan 13. Nah, dan 13 ini habis membagi 1066. Nah, kemudian kita cari itu tadi yang R dan L-nya itu. Untuk berarti ini kan ada 3 ada 3 step ya. Berarti dia mulainya dari 0 sampai 3. Seperti yang tadi dijelaskan Andi. N-nya itu mulainya dari 0 sampai 3. Jadi R1-nya kan udah diketahui.
di teorema sama R0. Jadi kita langsung aja ke R2. Ini boleh langsung anunya enggak? Apa hasilnya? Ya, boleh. Berarti R2 itu 1 dikurangi 2 dikali 0, itu kan hasilnya 1. Kemudian R3 itu kan 0 dikurangi 2 dikali 1, itu hasilnya negatif 2. Ya. Terus L1, L2 L2 itu kan 0 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Terus L3-nya itu 1 dikurangi 2 dikali negatif 2 itu sama dengan 5. Nah, berarti kita dapat tabelnya itu gini. Bentar. Maaf, jelek. Berarti ini N, R, L, K. N-nya kan mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini L-nya 1, 0, 2 tadi kita dapat 1, R3-nya dapat negatif 2. Terus L0 itu 0, L1 itu 1, terus L2-nya kita dapat negatif 2, L3-nya dapat 5. Terus K0 kan nggak ada, K1 itu tadi 2, terus K2-nya 2, terus K3-nya itu 3. Maka di sini kita dapat negatif 2 sama 5. Ini dihapus aja ya, soalnya nggak cukup. Iya, boleh. Kan negatif 2 sama 5. Terus kita dimasukkan ke persamaannya, berarti kan tadi didapat negatif 2 sama 5. Jadi negatif 2 dikali 221 ditambah 5. Ya Allah. Maaf. Ditambah 5 dikali 91 sama dengan negatif 442 ditambah 445. Ini kan hasilnya 13. Nah, 13 itu adalah PBB dari 221 dan 91. Kemudian negatif 2 kali 221, ini kedua ruasnya kita kalikan 82 biar nanti hasilnya itu bisa ke 166 ini, yang 13. Jadi negatif 2 dikali 221 dikali 8, di sini. 82-nya di sini. Ditambah 82 dikali 5 dikali 91 sama dengan 13 dikali 82. Nah, sehingga hasil akhirnya kita nanti dapat negatif 164 dikali 221 ditambah 410 dikali 91 sama dengan 1066. Nah, ini kan kita dapatkan X0-nya negatif 164, terus Y0-nya 410. Nah, terus kita kan tadi X0-nya itu dapat negatif 164. Terus Y0-nya dapat 410. Kemudian berarti penyelesaian umumnya itu kita cari X-nya sama dengan X0, berarti X0-nya itu negatif 164 ditambah
B-nya itu tadi 9, 10, 1 per 13 dikali K. Nah, hasilnya sama dengan negatif 164 ditambah 7K. Terus kita cari Y-nya. Y-nya itu kan Y0, Y0-nya itu 410 ditambah B per D berarti 221 per A per D berarti 221 per 13. Negatif, Mei. Oh, berapa? Kenapa? Dikurangi. 410 dikurangi. Bentar. Sik. Kurangi berarti sama dengan 410 dikurangi Dikalikan kami. oh ya lupa maaf dikurangi 17K. Nah, jadi penyelesaian umum dari 221X tambah 91Y sama dengan 166 itu X sama dengan 1066 dong. Enggak, Bu. 1066. 166. X sama dengan ini negatif 164 ditambah 7K dan Y-nya sama dengan 410 dikurangi 17K. Di mana K-nya itu elemen bilangan bulat. Maaf jelek. Udah Mbak Andini. Ya, pengerjaannya sangat jelas ya. Terima kasih, Meginda. Terima kasih kembali. Selanjutnya, next. Kemudian, cara yang kedua yakni cara reduksi, di mana cara reduksi ini merupakan artinya mereduksi koefisien, bukan mereduksi variabel, dengan melalui pembagian berulang yang serupa pembagian algoritma. Sehingga nanti hasilnya itu diperoleh... Algoritma pembagian, Dok, bukan pembagian algoritma. Oh, enggak, maaf. Serupa pembagian, sehingga nanti hasilnya itu diperoleh bentuk tanpa algoritma pembagian. Oke. Serupa algoritma pembagian. Next. Untuk lebih pahamnya, kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi, di sini selesaikan persamaan linear Diophantine dari 4X ditambah 5Y sama dengan 10 menggunakan cara reduksi. Nah, kita tulis ulang. Sebentar, saya anut. Kita tulis ulang 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, ini saya jadikan X sama dengan, berarti 4X sama dengan 10 dikurangi 5Y. Sehingga kita dapatkan nanti X-nya itu sama dengan 10 dikurangi 5Y dibagi 4 sama dengan, nah 10 sama negatif 5Y-nya ini kita jabarkan menjadi 8 dikurangi 4Y ditambah 2 dikurangi Y per 4. Nah ini kenapa kok dijabarkan? Biar nanti itu yang ininya itu bisa dibagi. Nah, kemudian sama dengan 8 dikurangi 4Y per 4 ditambah 2 dikurangi Y per 4. Sama dengan, nah kan 8 dikurangi 4Y per 4 ini itu sama dengan 2 dikurangi Y. Kemudian kita tambahkan 2 dikurangi Y per 4. Nah, kita misalkan yang 2 min Y per 4 ini kita misalkan C. Nah, berarti kita dapat nilai 4C-nya yaitu 2 dikurangi Y. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan nilai Y-nya yaitu 2 dikurangi 4C. Nah, kan ini sudah dapat ya nilai Y-nya. Nah, berarti kita nyari nilai X-nya. Berarti yang Y ini kita substitusi ke yang ini tadi. 2 dikurangi Y ditambah 2 dikurangi Y per 4. Nah, tulis ya. X sama dengan dalam kurung 2 dikurangi Y ditambah 2 dikurangi Y per 4 sama dengan dalam kurung 2 dikurangi Y ditambah, tadi kan 2 dikurangi Y per 4-nya ini tadi kita misalkan C, berarti kita tulis C. Sama dengan Y-nya yang ini kita substitusi ke sini. Nah, berarti 2 dikurangi
dalam kurung 2 dikurangi 4C ditambah C. Kita dapatkan 2 dikurangi 2 kan 0. Kemudian negatif 1 dikali negatif 4C kan 4C ditambah C berarti 5C. Nah, kita dapatkan X-nya 5C. Jadi penyelesaian persamaannya adalah XY dengan X itu sama dengan 5C dan Y itu sama dengan 2 dikurangi 4C, di mana C-nya itu merupakan elemen bilangan bulat. Nah, ini itu sebenarnya sama saja ya hasilnya kayak di contoh soal yang pertama tadi yang dijelaskan sama Sinta. Nah, kalau yang di soalnya Sinta itu kan dapatnya X sama dengan negatif 10 ditambah 5K. Nah, yang di cara reduksi ini, kita dapatkan X itu sama dengan 5C. Nah, berarti kan kita bisa tuliskan 5C itu sama dengan negatif 10 ditambah 5K. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 5. Berarti, dapatkan C sama dengan negatif 2 ditambah K. Nah, berarti kan terbukti, negatif 2 ditambah K, ini kan C. Kemudian 5 dikali C, 5C. Nah, dari sini kita dapatkan nilai C-nya itu berarti negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 ditambah K, atau nilai K-nya juga kita dapatkan, yaitu C ditambah 2. Nah, kemudian yang Y-nya itu kan 10 dikurangi 4K. Nah, berarti K-nya kita substitusikan ke sini. Nah, berarti kan 10 dikurangi 4 dikalikan dalam kurung C plus 2. Berarti 10 dikurangi 4C dikurangi 8 sama dengan sama dengan 2 dikurangi 4C. Nah, kita juga bisa buktikan ya. Kalau yang di penyelesaian reduksi ini kan dapatnya Y itu sama dengan 2 dikurangi 4C. Kalau yang di contoh soalnya Sinta itu tadi, Y itu sama dengan 10 dikurangi 4K. Berarti kan bisa kita tuliskan ya. Dengan ini. Sebentar saya hapus saja ini. Nah, berarti kan dapat saya tuliskan 2 dikurangi 4K itu sama dengan 10 dikurangi 4K. Nah, kemudian ini kan 4-4K kan kalau dipindah jadi perspektif. Sebentar. Maaf salah, ini 2 min 4C kok Pak. Ini 2 min 4C maksudnya. Maaf, 2 min 4C sama dengan 10 dikurangi 4K. Berarti kan 2 tulisan lo C ini mbak kane padha mangapil untuk banyak kaki sih semuanya. Enggak, Bu. Nanti ini K-nya yang ini, Bu, disubstitusikan ke sini. Makanya kan ini Y sama dengan 2 min 4C. 4C apa 4K loh, kakinya K, kakinya 4, kayak tempelan C. Ini 4C, Bu. 4C. Yang ini 10 min 4K. Nah, berarti ini 2 min 10 itu sama dengan negatif 4 dikali C plus 2
ditambah 4C. Nah, berarti kan min 8 ya, sama dengan negatif 4C min 8. Min 4C dikalikan 2. Min 4C min 8. 2 min 4C. Oh, sebentar. Ya Allah, kok gini? Mohon maaf. Oh, gini sih. Saya ulang ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, tadi kan Y-nya itu sama dengan 2 dikurangi 4C. Ini 4C sama dengan 10 dikurangi 4K. Ini kita tulis ulang, 2 dikurangi 4C. Kemudian K-nya itu disubstitusi. 10 dikurangi 4 dikali C plus 2. Menjadi 2, kita operasikan, menjadi 2 dikurangi 4C, itu sama dengan 10 dikurangi 4C dikurangi 8. Nah, ini 2 dikurangi 4C itu sama dengan 10 dikurangi 8 kan 2. Berarti 2 dikurangi 4C. Nah, nilai X sama nilai Y-nya sama. Berarti penyelesaian ini benar mempunyai penyelesaian dan bisa diselesaikan menggunakan cara reduksi ataupun cara yang seperti dijelaskan oleh Sinta di awal tadi. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, kepada Eko Yudi dipersilakan. Tanya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya masih belum paham terkait pemecahan atau penjabaran dari 10 dikurangi 5Y menjadi seperti ini. Kan ini bisa kemudian ini 3 gitu. Jadi saya dapat seperti ini gitu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Eko Yudi, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut sepahaman saya ya, ini kenapa dipecah jadi 8 dikurangi 4Y ditambah 2 dikurangi Y, karena kan ini penyebutnya 4. Nah, supaya nanti itu kita ketemunya Y. Nah, kalau yang 10 dikurangi 5Y, kalau nggak dipecah kan ini jadi pecahan nanti, 5/4-nya. Ya, meskipun nanti di sininya ada pecahan juga, tapi kan lebih mudah gitu dalam mencari nilainya, seperti itu. Jadinya dipecah jadi 8 dikurangi 4Y ditambah 2 dikurangi Y per 4. Seperti itu. Bagaimana, Pak Budi? Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, next slide. Oh, sebentar. Baik, kepada Ilham, dipersilakan untuk bertanya. Ya, izin bertanya. Ini aku masih bingung yang bagian bawah itu, yang ada K-nya itu dapat dari mana ya? Yang X sama dengan negatif 10 ditambah 5K itu. Oh, gitu ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, soal ini itu 4X ditambah 5Y sama dengan 10, itu sama kayak soal yang dijelaskan sama Sinta tadi. Sin mungkin bisa ke slide yang kamu tadi. Nah, yang ini. Kalau yang dipunya Sinta tadi kan itu menggunakan algoritma Euclid tadi ya. Nah, ini penyelesaian umumnya ketemu ini. X sama dengan negatif 10 ditambah 5N. Nah, N ini
terserah sih, permisalannya bisa N, bisa K, terserah. Dan Y-nya itu sama dengan 10 dikurangi 4N, di mana N-nya itu merupakan elemen Z. Nah, kalau di yang punya saya barusan itu menggunakan cara reduksi, itu kayak cuma membandingkan aja. Penyelesaian persamaan 4X ditambah 5Y sama dengan 10 itu bisa diselesaikan menggunakan ketiga metode itu apa enggak gitu. Cuma untuk membandingkan aja seperti itu. Berarti yang itu tadi didapat dari persamaan umum ini ya? Yang ini, yang X sama dengan negatif 10 tambah 5N. Iya, yang K tadi. Itu berarti dapatnya dari persamaan umum ini. Iya, itu dibandingkan. Kan tadi kan X sama dengan 5C ya. Dan Iya. ini X-nya sama dengan negatif 10 ditambah 5N. Sama kayak yang tadi, yang barusan dijelasin itu. Iya, iya. Iya, bisa dipahami. Makasih, Andini. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, selanjutnya. Ada pertanyaan loh, dalam Maira, Dok. Di chat coba lihatan. Iya, Ibu. Pencarian. Izin bertanya, berarti kalau ingin menyelesaikan dengan cara reduksi, berarti harus mencari yang seperti dijelaskan Sinta. Terima kasih. Baik, Maira, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Kalau menurut sepemahaman saya, itu di sini kita hanya membuktikan kalau yang persamaan ini 4X ditambah 5Y sama dengan 10 itu tidak hanya bisa diselesaikan menggunakan cara reduksi, tetapi bisa diselesaikan menggunakan cara yang seperti Sinta jelaskan tadi, seperti itu. Ini cuma buat membuktikan aja. Tapi Yang kalau menunjukkan hasilnya itu untuk sama gitu toh, non. Ya hasilnya sama, memperoleh hasil yang sama, maksudnya caranya berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi ada 3 cara ya tadi ya, ada 3 cara untuk menyelesaikan. Itu nanti hasilnya sama, karena tadi ada penyelesaian umum dan penyelesaian khusus. Ibu, seperti itu. Caranya berbeda, tetapi hasilnya sama. Itu. Bagaimana, Mai? Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk contoh soal 2, kepada Amar dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebelum memasuki materi selanjutnya, di sini saya punya contoh soal ya, bisa dikerjakan kepada teman-teman. Mungkin ada yang bisa menjawab, saya berikan waktu 5 menit.
ini apa triknya itu loh, Nda. Ya. Kamu bacanya terlalu cepet, temannya belum anu, kamu tukang ngisor. Iya, iya. Iya. Ya. Nah, ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini dari persamaan ini X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1 itu kan Pakai ekuivalen. annotate kan, Dok. Le, pakai annotate ben cepet ben enggak kecepetan. Ini annotate-nya saya kelihatan kah? Kelihatan. Ibu. Terus Kelihatan, Mas. Oh, ya. Nah, itu kan ekuivalen dengan 2Y sama dengan negatif X dikurangi 3Z ditambah 1. Dari sini sudah paham kan ya, Saudara Carlos? Iya, iya sudah. Nah, sehingga ini sama-sama dibagi 2. Sehingga Y itu sama dengan negatif X dikurangi 3Z ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini itu kan sama dengan, kalau ini diuraikan, negatif 3Z-nya diuraikan, itu kan sama dengan negatif 2Z dikurangi Z. Nah, jadi negatif X dikurangi 2Z dikurangi Z ditambah 1/2. Nah, kemudian ini kan bisa dipisah, negatif 2Z/2. Nah, negatif 2Z dibagi 2 kan sama dengan negatif Z. Nah, sisanya adalah negatif X dikurangi Z ditambah 1/2. Nah, sekarang kita pilih ya. Yang ini nih dimisalkan sama dengan T. Nah, sehingga T-nya itu sama dengan negatif X dikurangi Z ditambah 1/2. Nah, maka ini kedua ruas sama-sama dikalikan 2, maka 2T sama dengan negatif X dikurangi Z ditambah 1. Nah, kemudian ini dibalik nih. Dibalik. Jadi ini kan ekuivalen dengan Z sama dengan negatif X dikurangi 2T ditambah 1. Dari sini masih paham kan ya, Saudara Carlos? Iya, Mas, paham. Nah, sehingga Z sama dengan U. Nah, U-nya ini kita misalkan ini. Kita misalkan U-nya itu adalah negatif X dikurangi 2T ditambah 1. Nah, ini dimisalkan dengan U. Jadi, sehingga Z itu sama dengan U. Begitu, Mas Carlos. Oh, ini tuh biar waktu kayak ngetes-ngetesnya kayak Ya, lebih simpel. ini semua, kalau misalkan Z nanti malah ngebingungin ya. Dikiranya itu variabel buat coefficient ini ya. Iya. Oh iya, paham. Terima kasih. Baik. Beres. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin sudah tidak ada ya, maka materinya akan saya lanjutkan kembali. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah cara kongruensi. Nah, cara kongruensi itu adalah suatu cara yang didasarkan pada penyelesaian kongruensi linier dan atau sistem kongruensi linier. Meskipun hasil penyelesaian mungkin apa berbeda, tetapi sebenarnya hasil itu adalah sama. Nah, cara kongruensi ini kan belum dipelajari ya, jadi ini cuma sebagai pengantar saja, nggak wajib ya. Kemudian, next. Nah, di sini saya punya contoh soal. Yang pertama, selesaikan persamaan linear Diopantin 2X ditambah 5Y sama dengan 11. Nah, 2X ditambah 5Y sama dengan 11 ini kan ekuivalen dengan 5Y sama dengan 11 dikurangi 2X. Nah, berarti 5Y kan bisa kan dijadikan modul kan, jadi 5Y sama dengan kongruensi 11 mod 2, modulo 2, 11 modulo 2. Nah, ini 11 ini kan bisa disederhanakan lagi. 11 itu kan sama dengan 1, 11 itu kan sama dengan 1 ditambah 2 kali 5. Sehingga ini menjadi 5Y kongruensi 1
modulo 2. Nah, kemudian maka Y-nya itu bisa dicari jadi sama dengan 2 dikali berapa ditambah 1 itu bisa dibagi 5. Nah, nilai yang kosong ini nih didapatkan dari ini. Dari sini, dari saya kembalikan sini. Nah, dari sini 2x Nah, dari 2x ditambah 1 kongruensi 0 modulo 5. Dengan nilai x-nya ini merupakan anggota dari residu dari modulo 5. Nah, residu yang memenuhi itu kan adalah 2. Jadi masukkan sini 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 5 itu kan sama dengan 5/5. Sama dengan 1. Nah, jadi Y-nya itu sama dengan 1. Y-nya itu kongruensi 1 modulo 2. Dengan satu nilai satunya ini berasal dari nilai ini. Nah, dengan demikian, Y sama dengan 1 ditambah 2T. Dengan T elemen bilangan bulat. Dan dari 2X ditambah 5Y sama dengan 11 dapat diperoleh. Yakni 2X sama dengan 11 dikurangi 5Y sama dengan 11 dikurangi 5 dikali 1 plus 2T. Nah, 1 plus 2T ini dari hasil substitusi nilai Y ini. Nah, sehingga sama dengan 6 dikurangi 10T. Atau X sama dengan 3 dikurangi 5T. Jadi selesaian persamaan tersebut adalah pasangan X, Y dengan X sama dengan 3 dikurangi 5T. Dan Y sama dengan 1 ditambah 2T yang mana T elemen bilangan bulat. Nah, kemudian pemeriksaan kebenaran beberapa penyelesaian dapat ditentukan dengan menggunakan pilihan-pilihan nilai-nilai tertentu sehingga diperoleh nilai-nilai X dan Y yang terkait dan nilai 2X ditambah 5Y. Sama seperti tadi yang cara reduksi. Nah, di sini kita ambil sampel yakni untuk T-nya 0 sampai 3. Jadi kita substitusikan nilai T-nya itu ke dalam persamaan ini sehingga didapatkan untuk T-nya sama dengan 0 itu X-nya 3 dan Y-nya 1 dan 2X-nya itu 6 dan 5Y-nya itu 5. Jadi kemudian kita masukkan 2X ditambah 5Y sehingga menghasilkan 11. Nah, kita lakukan juga pada nilai T yang seterusnya. Ketika nilai T-nya 1, X-nya itu sama dengan min 2, negatif 2, kemudian Y-nya itu sama dengan 3, dan 2X-nya itu sama dengan negatif 4, dan 5Y-nya itu sama dengan 15. Kemudian kita jumlahkan 2X ditambah 5Y itu sama dengan 11. Nah, ini Mohon maaf, sepertinya Amar sudah terlempar. Tunggu sebentar dia. Maaf, saya terbentar. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Nah, jadi jadi untuk nilai T-nya itu sama dengan 2, itu X-nya sama dengan negatif 7, dan Y-nya itu sama dengan 5, jadi 2X-nya itu sama dengan negatif 14, dan 5Y-nya itu sama dengan 25, sehingga 2X ditambah 5Y itu sama dengan 11.
Nah, untuk T sama dengan 3, itu X-nya itu sama dengan negatif 12, Y-nya sama dengan 7, jadi 2X-nya sama dengan negatif 24, 5Y-nya sama dengan 35. Nah, 2X ditambah 5Y itu juga sama dengan 11. Nah, jadi beberapa penyelesaiannya adalah 3,1 dan negatif 2,3 dan negatif 7,5 dan negatif 12,7. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Waduh. Mungkin tidak ada ya. Jadi saya lanjutkan selanjutnya. Dulu. Oh, keluar. Hapusan lah. Hapusan itu yang orang-orean. Yang lainnya udah paham ya? Sebentar. Oke, alhamdulillah. Saya kira untuk latihannya bisa dicoba XY, ada genep, ada yang ya. Selanjutnya adalah latihan soal. Di sini ada latihan soal, ada 3 latihan soal. Tolong hapusin, Nak. Dihapus dulu itu, hapusnya. Gak bisa dihapus, Bu. Error, Bu, ini, Bu. Punya saya. Oke. Yes, makanya kok. Mohon maaf. Nah, sudah. Nah, di sini selanjutnya ada latihan soal. Bisa dikerjakan ya. Deadline-nya sampai hari Minggu, tanggal 11.59. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ammar atas penyampaian materinya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua dan Ibu Dinawati serta Ibu Rioni atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada waktu 30 menit. Dilanjut kelompok berikutnya atau kita akhiri dulu. Tapi hari Minggu depan harus selesai semua ya, karena terakhir kita tetap kuliahnya sampai minggu depan. Iya, dilanjut apa kita hentikan dulu? Halo. Izin berpendapat Ibu, kalau menurut saya bisa dihentikan terlebih dahulu. Iya, Nak. Tapi mungkin izin berpendapat Bu, kalau menurut saya bisa dihentikan terlebih dahulu. Tapi mungkin teman-teman juga memiliki rumah saya rame apa? Gludak apa? Hujannya kencang. Diakhiri. Oh, diakhiri dulu. Oke, kalau hari tapi minggu depan resikonya harus dua kelompok harus selesai loh ya. Kurang 2 kelompok kan? Halo, kurang 2 kelompok, kurang 1, kurang 2 kan? Enggak, kurang 2, Bu. Oke, jadi minggu depan harus diselesaikan. Kalau memang hari ini diakhiri dulu ya belum sholat ketorara ini. Ya, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh temannya